Shalom, shalom. Haleluya, haleluya. Selamat pagi sobatku dimanapun sobat berada. Apa kabar di pagi hari ini? Luar biasa. Senang bisa berjumpa dengan sobat dimanapun sobat berada. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur bangun dengan tubuh yang segar, dengan semangat yang baru untuk menjalani hari yang baru lagi yang diberikan Tuhan bagi kita. Hari di mana kita akan berkarya bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang lain, bagi pelayanan kita. Haleluya, haleluya. Tapi sebelumnya mari kita duduk diam sejenak, bersaat teduh, kita berdoa, kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di pagi ini, mari kita bersama-sama membaca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia." Haleluya. Sobat dimanapun sobat berada, kita tentunya bersyukur kepada Tuhan atas karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan dengan karya penebusan di atas kayu salib itu sudah menebus dosa kita, dan janji surgawi kepada kita itu tetap ada kepada kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Haleluya, haleluya. Tetapi kadangkala dalam kehidupan kita ada momen-momen tertentu ketika kita ingat lagi tentang apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Ada mungkin pengalaman hidup, ada mungkin kesalahan kita yang terkadang terus menghantui perjalanan hidup kita di masa yang lalu. Inilah yang kadang membuat kita tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah yang membuat kadang kita merasa ada jarak antara kita dengan Tuhan. Iblis dengan segala dakwaannya terus-menerus mengingatkan kita tentang kehidupan masa lalu kita, tentang dosa, tentang kesalahan kita di masa yang lalu. Mengungkung kita dengan kesalahan yang sama setiap hari, merampas sukacita, damai sejahtera, ketenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Sobatku, diingatkan lagi dalam firman Tuhan di 1 Korintus 15 bahwa Kristus telah mati atas dosa-dosa kita, sobatku. Sesudah dengan kitab suci, Dia telah mati, Ia telah dikuburkan, Ia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan Yesus yang sama dengan karya penebusan yang ajaib itu telah menebus, menghapuskan segala pelanggaran dosa, kesalahan kita di masa yang lalu. Mari kita belajar dari Rasul Paulus yang kita tahu bersama sebelum dia berbalik mengerjakan pekerjaan Tuhan, dia sendiri adalah salah satu orang yang menganiaya jemaat mula-mula. Tetapi pada akhirnya Paulus tidak merasa rendah hati atau menyalahkan dirinya di masa lalu. Akan tetapi sebaliknya dia semakin giat bekerja buat Tuhan tanpa merasa lelah atau menggerutu meski harus menghadapi banyak penderitaan. Paulus mengerjakan kasih karunia karya keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya dengan terus bekerja semakin giat dalam pelayanannya. Dalam 1 Korintus 15 itu diceritakan bahwa Paulus mengatakan bahwa aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sobatku, mari sekali lagi belajar dari Paulus. Dia berhasil membalikan keadaan
Dia berhasil membalikan apa yang seharusnya menjadi penyesalan, itu menjadikan sukacita dan memberikan semangat kepada dia dalam menjalankan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Mari kita belajar untuk bersyukur. Alangkah indahnya jika setiap kesempatan yang kita pergunakan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, karena kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa campur tangannya. Mari kita belajar untuk terus-menerus ingat kebaikan Tuhan tanpa melihat lagi ke masa yang lalu, masa yang lampau. Jangan biarkan iblis dengan segala dakwaannya terus mendakwa sobatku setiap hari dengan kesalahan-kesalahan yang sama yang terus-menerus diulangnya. Seakan-akan dosa yang sobatku perbuat itu tidak ada ampunannya. Sobatku, di pagi hari ini dengan semangat yang baru lagi, mari kita taruhkan semangat hidup kita lagi di hadapan Tuhan dengan terus giat dalam melakukan pekerjaannya, dalam kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Haleluya, haleluya. Mari sobatku, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang punya segala kehidupan, kami mengucap syukur Tuhan untuk karya penebusan anak-Mu di atas kayu salib. Kami semua telah diselamatkan. Kami beroleh sukacita karya anugerah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma. Kami tahu Bapa dan kami bersyukur itu semua boleh jadi karena Engkau sangat mengasihi kami. Bapa, kami juga bawa dalam doa untuk setiap pergumulan kami, untuk setiap masalah, kehidupan masa lalu kami Tuhan, untuk semua dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat di masa lalu. Kami berdoa Bapa bahwa apapun itu Tuhan, kami sudah menyesalinya dan kami berjanji ada pertobatan yang kami komitmenkan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami beroleh kasih karunia keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Bapa, agar karya penebusan keselamatan ini tidak diambil begitu saja oleh dakwaan-dakwaan yang dilakukan oleh iblis. Kami berdoa Bapa, Engkau menguatkan hati kami, menyemangati kami lagi Tuhan, agar kiranya kami terus sadar dan mengerjakan apa yang seharusnya kami kerjakan ketika kami beroleh kasih karunia keselamatan yang Engkau berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu bisa mengingatkan kami lagi. Jadikan itu rema, ingatkan kami terus Tuhan untuk karya kasih karunia keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Itu jauh melampaui segala kesalahan, dosa atau perbuatan yang kami lakukan di masa lampau. Di pagi hari ini juga Tuhan, kami membawa hidup kami membawa pekerjaan kami membawa keluarga kami membawa apa yang akan kami lakukan hari ini. Kami rindu Tuhan, Engkau berjalan bersama-sama dengan kami di hari ini. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan tanpa-Mu. Kami rindu Engkau juga hadir beracara dari apa yang akan kami lakukan. Biarlah apa yang menjadi buah tangan kami itu juga dapat menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang lain juga, bahkan bagi pelayanan pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, dan kami akan memulai lagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang sungguh sangat baik bagi kami. Haleluya. Amin. Sobatku, pagi hari ini saya percaya bahwa ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang lain yang akan kita bawa di hari ini. Teruslah sukacita, teruslah merasakan ketenangan, kedamaian.
dan teruslah berkarya dan bergiat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai bertemu lagi di waktu-waktu dan kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.